Pemeriksa mengatakan bahwa ijazah sudah tidak di Polda Metro Jaya lagi. Sudah tidak ada di Polda Metro Jaya. Tapi sudah di Mabes. Oke. Karena sudah dilakukan pemeriksaan lapor. Oke. Nah. Tapi kan itu bukannya prosesnya sudah lama. Oh bukan, Sudah itu lewat. kan lapor yang kemarin, yang tempo hari, itu kan lapor untuk Dumasnya TPUA. Betul. Yang memang Dumas itu membuat aduan masyarakat itu ke Bareskrim. Iya. Nah, oleh karena itu maka kemudian mereka melakukan lapor yang sudah dipresentasikan di tanggal 22 Mei 2025. Iya. Nah, kita kan sebetulnya berharap bahwa ketika kita diperiksa ini, kita bisa mendapatkan atau melihat ijazah yang katanya sudah disita oleh PMJ. Oke. Tapi tadi dari pemeriksa, saya mendapatkan informasi yang buat saya mengejutkan. Ternyata Polda Metro Jaya sudah melakukan laboratorium lapor kepada ijazah tersebut dengan nomor laporan yang ada di PMJ, gitu kan. Dan ketika kita tanya, loh, kenapa tidak declare? Kenapa tidak declare hasil lapornya apa? Iya. Kata mereka, ya agak juga gitu, belum ada kejelasan gitu. Jadi mereka bilang bahwa si ijazah itu ada di Mabes, bukan lagi ada di sini. Dan mereka bilang bahwa mereka sudah meminta untuk uji laboratorium forensik atas ijazah tersebut. Jadi kok seperti itu? Tapi ya kemudian kami sudah berketetapan bahwa kami tidak akan memberikan keterangan apapun karena nggak ada relevansinya ketika ijazah itu nggak ada. Ketika ijazah itu tidak ada di depan kami, yang nggak ada relevansinya bagi kami untuk menjawab apapun pertanyaan. Kemudian yang pertama adalah peristiwa ya lokus dan tempus yang tanggal 22 Januari 2025 Jakarta Pusat, di mana kami tidak ada yang terlibat ya. Saya sendiri ya itu nggak terlibat di acara tersebut. Mau ditarik sampai ke tanggal 30 April ya itu nggak relevan. Artinya ya perlu ada katakanlah serangkaian pemeriksaan, nggak bisa seperti itu gitu ya. Itu catatan saya terhadap soal ijazah. Kemudian yang kedua juga tentang betapa saya bilang begini ya. Ini kenapa hukum itu di tangan polisi itu seakan-akan diperlakukan semaunya mereka gitu ya. Seperti kita kan sudah 3 kali ini dilakukan pemeriksaan. Pertama laporan polisi dari Joko Widodo. Kemudian laporan polisi dari 5 pihak ya yang sampai dengan hari ini kita tidak tahu juga legal standingnya apa. Sampai kemudian mereka tiba-tiba mendrop sampai mendrop 2, tiba-tiba begitu. Kemudian tinggal 3. Kemudian habis itu dari laporannya terakhir itu ketika sudah turun naik dari penyelidikan ke penyidikan itu naik itu tiba-tiba laporan polisi yang 2 itu 2 hal yang sangat berbeda itu digabung. Kemudian lokus dan tembusnya berubah lagi. Itu kan ini bagaimana ceritanya gitu loh. Jadi ya nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Roy maupun Pak Alkatiri ya. Jadi ya alhamdulillah tadi kalau dari sisi jumlah pertanyaan itu ada 79 pertanyaan tapi A B C D E F G H. Jadi 1 A B C D E ya 2 gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya tadi pertanyaannya, tapi ya saya menjawab sesuai dengan apa yang mesti saya jawab gitu ya. Itu. Kemudian ada yang hal hari ini kami memutuskan untuk tidak menandatangani sumpah. Ya, karena nanti Pak Alkatiri bisa sampaikan. Jadi kita juga melihat keanehan dari sumpah tersebut gitu. Memang kalau dari sisi nanti Pak Alkatiri bisa jawab dari sisi kuhapnya ya. Itu sebetulnya sesuatu yang oke, baik. Tapi masalahnya item-item atau detail-detail dari apa namanya sumpah yang harus kami tanda tangani itu apa? Itu ini apa namanya banyak jebakannya gitu loh. Contoh ya misalnya bahwa dengan sumpah tersebut maka kita bisa kalau seandainya pemeriksaan itu tidak di Jakarta misalnya, itu kita bisa tidak dihadirkan. Nah itu kan jadi nanti saling menjebak ya gitu kan. Misalnya contoh misalnya dari 12 terlapor itu kan KTP-nya beda-beda. Seandainya ya nauzubillah min zalik gitu ya, seandainya kasus ini kemudian naik ke sidang gitu ya, itu kan nanti sidang akan dijalankan di KTP masing-masing. Nah dengan sumpah itu maka misalnya ada satu tersangka yang katakanlah di Medan atau di mana, itu bisa saja kita nggak perlu datang karena kita sudah bersumpah, karena di kalimat itu ada gitu ya. Nah ini karena ini sangat krusial dan sangat penting, maka saya
Mohon agar Pak Al-Katiri yang memberikan penjelasan dari sisi undang-undangnya. Dari sisi sumpah itu ya Pak? Yang soal sumpah. Terima kasih. Kita bicara sumpah dulu ya. Jadi sumpah itu biasanya digunakan, biasanya sumpah itu biasanya untuk ahli, bukan untuk saksi. Kami melihat, kami bertanya loh, ini kok saksi kok disumpah? Akhirnya dugaan kami, ya kan, dugaan saya khususnya, memang di KUHP ada, tapi bukan keharusan. Itu jelas. Nah, itu tadi begini, kan beliau-beliau ini kan pengamat, peneliti, ya kan? Ada kemungkinan beliau itu tidak dihadirkan. Nah, kalau tidak dihadirkan kan tidak bisa menjelaskan. Sehingga dengan adanya sumpah itu, jadi jaksa bisa membacakan aja, membacakan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Makanya kami tidak mau. Khususnya saya bilang saya tidak usah, karena itu bukan harus ya, bukan suatu kewajiban. Yang mana jika seandainya ada yang di luar daerah disidangkan di Medan atau di mana, ya kan, kami harus dihadirkan. Jangan sampai kami tidak dihadirkan, diwakili oleh jaksa dengan alasan sudah disumpah. Nampaknya ke sana arahnya gitu loh. Makanya kami tolak karena sumpah itu kalau apa terakhir kata-katanya akan dikutuk atau apa gitu. Iya, itu tadi juga. Masa Allah mengutuk orang? Pernyataan dari sumpah itu tuh aneh itu sekali. hanya wordingnya aja seolah-olah. Jadi seolah-olah kita itu berkomit pada Tuhan, padahal tujuannya bukan itu gitu loh. Gitu, ada seperti itu. Satu hal lagi yang digaung-gaungkan selama ini kan dikatakan bahwa ini bukan delik aduan, bukan melaporkan orang, tapi melakukan satu peristiwa pidana. Tapi jangan lupa awalnya beliau-beliau ini dilaporkan dengan inisial, ya kan? Ya, ada cuma 5 orang. Inisial, dan di inisial itu orang-orang itu, kok bukan L itu bukan Lukman yang dipanggil contohnya, S itu bukan siapa, Suroto gitu, tapi kok orang-orang ini sesuai. Jadi artinya apa? Pasti dia mengadukan orang-orang itu. Iya. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah siapa namanya? Kuasa hukumnya, ya kan? Jadi kami nggak bisa terima kalau dia nggak melakukan. Ya. Kenapa dikaburkan sekarang itu peristiwa? Supaya bisa ada orang lain ikut melapor seperti ini, diciptakan figur-figur ini yang tadinya 5 sekarang 3, ya kan? Jadi seolah-olah peristiwa. Karena apa? Kalau delik aduan sudah jelas orang disebut, ya orang itu nggak boleh menyimpang kemana-mana. Kesalahannya apa, dilaporkan apa, pencemarannya seperti apa, ya itu yang diproses. Tapi ini enggak kan? Tiba-tiba ada ujaran kebencian, tiba-tiba ada penghasutan dan sebagainya. Tiba-tiba ada pasal hilang. Ada pasal yang hilang dan hal itu juga kami curiga. Pada waktu ada SPDP, ya kan? Tadinya 5 orang yang sekarang jadi 3 itu, 5 kelompok itu termasuk Pradi Bersatu kan jadi 3, ya kan? Di SPDP itu disebutkan tiba-tiba pasal yang tadinya dilaporkan yaitu pasal 28 ayat 3 itu hilang, ya kan? Tidak ada lagi, dan di SPDP itu digabung jadi satu supaya apa? Nanti kemungkinan yang diajukan dalam persidangan bukan masalah ijazah, tapi masalah penghasutan dan sebagainya. Nampaknya mereka mencoba untuk menghindarkan bahwa ijazah itu nanti sebagai bukti. Karena ini sudah pernah terjadi waktu Bambang Tri dan Gus Nur. Jelas itu masalah ijazah dan dia didakwakan dengan kebohongan, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Malah keluar putusannya penistaan agama, ujaran kebencian, gitu. Tapi kami bukan orang yang bisa seperti itu. Karena pasal 28 ayat 3 sebentar. 28 ayat 3 itu adalah masalah kebohongan juga. Kebohongan yang menimbulkan kerusuhan itu. Nah, kalau main kebohongan berarti ijazahnya harus tunjukkan untuk menunjukkan bahwa dia bohong. Oke, karena ada berapa yang mau memberikan tanya kayaknya. Ayo dong. Oh ya udah. Sudah. Jadi sekali lagi moga-moga apa yang kami alami itu tidak juga dialami yang lain, dan saya kira selamat Dr. Tifa dan kuasa hukumnya Pak Al-Katiri sudah menjalankan dengan baik, dan itulah hak yang harus kami lakukan, dan kewajiban-kewajiban yang harus kami lakukan memang kami lakukan. Tapi kami tidak perlu
menjalankan yang sifatnya adalah opsi atau hanya pertanyaan-pertanyaan atau yang nggak jelas. Hitam di atas putih, sudah ada lokus dan tembus yang jelas, itu saja yang dijawab. Bang Oke? Resmun, Oke. Enggak, ini udah janjian sama Kompas. enggak, ini sedikit bicara. Oh, sedikit ya. Banyak bekerja. Pertanyaannya apa tuh? Besok kan Pak Rispo juga diperiksa ya? Oh, pertanyaan untuk saya. Iya. Iya dong. Oh, tentu saya apa ya? Penyidik lakukan sesuai dengan job desk kalian, kami lakukan sesuai dengan job desk kami. Ya. Ya kan? Job desk kami meneliti apa yang menjadi pertanyaan di publik ya kami jawab. Ada yang mengatakan bahwa di media sosial ijazah yang diupload itu asli, kami buktikan palsu. Masing-masing bertanggung jawab dari mana dia katakan asli. Kami punya jawaban bahwa itu palsu. Kan selesai masalah. Tetapi janganlah karena dia mengatakan asli nggak dikriminalisasi, tetapi yang mengkaji yang justru kami buktikan itu palsu, malah kami yang dipanggil polisi. Dan panggil juga itu bagaimana dia mengatakan itu asli, dari mana dia dapatkan itu. Jangan-jangan dalam perjalanan dimanipulasi kan begitu. Dan kami buktikan ya, ini buktinya ini, bukunya ya. Jadi ini pertanggungjawaban kami bahwa kami berdiri di atas kajian ilmiah, dan hanya dengan kajian ilmiah Indonesia akan menjadi negara yang lebih beradab secara akademik, secara pemikiran, ya, dan secara filosofi. Oke, gitu ya. Ya, makasih. Boleh satu pertanyaan? Saya. Oh iya, Ya. ke Pak Alfitri boleh. Tadi kan ini kan mengenai sumpah ya Pak ya. Ya. Tadi kan tidak mau ditandatangani. Pak Mas. Iya. Pak, seperti apa sih tanggapan dari penyidik dan boleh penegasan nggak apa yang janggal dari isu sumpah? Bukan janggal, kami kan berdasarkan pengalaman. Jadi biasanya kalau memang orang tidak hadir, itu ya tidak hadir. Tapi dengan adanya sumpah, itu biasanya digunakan untuk karena ada sumpah, jadi boleh dibacakan oleh jaksa. Jadi jaksa itu hanya membacakan. Jadi tanpa ada dialog. Padahal persidangan itu adalah dialog, penggalian satu barang bukti, ya kan, penggalian fakta-fakta itu nggak ada, ya kan? Nah, khawatirnya karena mereka ini juga ahli, mungkin ya itu tadi dibacakan, kan yang bacakan bukan ahli. Tapi kalau mereka datang, kan mereka bisa memberi penjelasan lebih detail. Itu juga salah satu mungkin agar mereka pada suatu saat tidak dihadirkan dalam persidangan, jaksa mewakili akan membacakan. Itu. Bang, Udah. untuk pertanyaan penyidik sendiri Bang, ada substansi yang tidak berkenan nggak di abang dan abang akhirnya dari kuasa Ya intinya begini, dari awal, dari hampir 90 itu pertanyaan itu gila. Pertanyaannya yang gila ya, bukan penyidiknya pertanyaan. Jadi hampir 90 itu kita sudah dari awal kita paham, kita kan harus tahu ijazahnya. Apalagi ijazahnya masih dalam proses sekarang ini untuk diuji di laboratorium, apakah asli apa tidak, ya kan? Nah kalau kita diuji gini ternyata memang palsu gimana? Kan mubazir, ya kan? Oleh sebab itu kami tidak beri jawaban. Setiap pertanyaan yang mereka tanyakan, kami akan jawab dengan kata, kami akan menjawab jika ditunjukkan ijazah di depan mata kami. Kalau enggak, kami tidak akan menjawab. Dan itu, semua pertanyaan kita jawab hal yang sama. satu pun nggak ada yang dijawab Bang. Tidak ada yang jawab, cuma identitas saja. Alamat itu. Berarti banyak yang nggak relevan ya Pak pertanyaannya? Ya bukan, mereka ke link gitu loh. Link ini gitu. Jadi tidak terfokus seperti itu. Ya tidak kami sebagai orang hukum itu nggak bicara link, bicara unsur-unsurnya kena apa tidak. Anggap ada link, ya kan? Tapi unsurnya nggak kena. Contohnya tadi apa? Penghasutan. Penghasutan itu nggak, sudah ada putusan MK, ya kan? Dalam penghasutan itu kalau nggak salah putusan MK nomor 7 kalau nggak salah 2009 kalau nggak salah itu, ya kan? Itu jelas bahwa orang yang menghasut itu terhasut dan melakukan tindak pidana. Kalau dulu enggak, orang baru ngomong aja itu sudah dianggap menghasutkan. Dia bakar mobil itu, walaupun dia nggak bakar, itu udah kena dulu. Sekarang nggak lagi. Begitu bakar, harus ada yang bakar. Jadi penghasutan itu harus ada orang melakukan tindak pidana lain karena terhasut. Seperti itu. Jadi nggak ada uji materi soal tema ijazah asli atau palsunya dalam. Ya ini kan membuktikan bahwa di Bareskrim kemarin itu memang ada satu pelanggaran. Karena apa? Buktinya sekarang begitu ada laporan nih, ya kan? Baru mereka uji laboratorium, diuji lagi. Tapi disesuaikan dengan Perkap. Karena syarat pengujian laboratorium harus ada lampirannya laporan. Kalau dulu masih Dumas,
Bahkan penyelidikan aja belum, kok sudah di laboratorium. Itu bertentangan dengan perkap mereka sendiri. Bang, ini kan ada beberapa laporan Bang. Salah satunya kalau nggak salah advokat. Itu masuk Oh ke- itu lain lagi. lain Itu lagi. memang seperti ada Kurnia, Iya. ada Rizal Fadila, Azam nggak kenal. Kurnia, Fadila, Egy Sujana itu kan advokat, Oke. ya kan? Dan advokat itu kan jelas dalam undang-undang advokat, kalau nggak salah pasal 16 itu kalau advokat dalam menjalankan seperti saya ini, menjalankan profesinya tidak bisa dituntut, baik secara pidana maupun perdata. Egy Sujana pada waktu itu dan Kurnia dan siapa satunya Fadila dan sebagainya itu menjalankan tugas, dia mempertanyakan sehubungan dengan dia sebagai kuasa hukum Bambang Tri dan Gus Nur gitu. Maksudnya laporan dari Lensu, salah satu Pradim Bersatu. Ya. Ada masuk juga nggak tadi di penyidik untuk menjabarkan? Kalau dari Pradi Bersatu saya nggak temu ya. Ada 3, ya kelompok mereka juga ya. Ada 3 itu ada. Tapi dasarnya nggak ada. Tadinya kan dengan 3 pasal, ya kan? 160 KUHP, 28 ayat 2 Undang-Undang IT, 28 ayat 3. 28 ayat 3 itu di drop. Lah kami curiga karena 28 ayat 3 ini kalau memang dibuktikan harus menunjukkan ijazahnya bahwa orang ini bohong. Kenapa di drop? Berarti dugaan kita semua ini akan diarahkan bukan masalah ijazah, tapi masalah penghasutan atau hate speech. Terbaca oleh kami, ya kan? Jadi kami ini bukannya yang kaleng-kaleng, artinya lawyer-lawyer kita ini, gitu loh, ya kan? Lain Bang, untuk selanjutnya ada Pak? Gimana Bang? Apa? Untuk selanjutnya penyidik. Ya selanjutnya ya kita tetap aja mungkin pengaduan ke DPR, ke Ombudsman. Kemarin aja katanya yang menentukan bahwa ini penyelidikan itu tetap dihentikan, itu kan yang dianggap terlibat kan lembaga-lembaga yang ikut rapat itu, yaitu apa? Ombudsman, Komnas HAM. Tapi Komnas HAM bilang kami nggak ada, tapi pada waktu dikenalkan disebutkan Komnas HAM, tapi katanya nggak ada. Ombudsman juga sama. Kalau Ombudsman datang, Ombudsman ngakui datang sampai akhir bahwa ini putusan rapat katanya. Berarti putusan mereka juga. Jadi kita datang ke Ombudsman, Kompolnas dan satunya lagi Komnas HAM itu bukannya mengadu kemarin, mempertanyakan apakah mereka ikut bertanggung jawab dalam memutuskan putusan tetap menghentikan penyelidikan. Ternyata mereka bilang kami nggak tahu. Begitu saya lihat memang tidak dikasih tembusan, tapi dikatakan bahwa ini hasil rapat yang melibatkan mereka. Terima kasih Pak.